Yan, aku akan menikah. Akhirnya kita tetap akan kehilangan. Bocah, kalau lari lagi, kakimu patah. Berhenti, buka matamu, jangan biarkan bocah ini kabur, besok akan diserahkan. Orang saja tidak bisa diawasi, malah membiarkan mereka kabur. Itu salahmu. Cepat bangun, cari cepat. Cepat bangun, orang jahat akan menyusul. Sang, kamu tidak perlu mengurusiku. Kamu lari sendiri saja. Tidak, Yan bilang, akan lari bersama Sang-Sang. Dan akan membelikan Sang gaun putih yang cantik. Cepat bangun, Yan. Bangun, cepat bangun, Yan. Bos, ada jejak kaki di sini. Dua bocah itu pasti lari ke sini. Semua ke sini. Kejar. Bos, ketemu. Yan, tunggu aku, jangan lari. Yang satu lagi. Jangan nangis. Kalian pada bengong apa? Cari cepat. Kalian anak panti asuhan, semuanya anak nakal. Tidak ada yang peduli, dijual olehku. Itu keberuntunganmu, dari kehidupan sebelumnya. Kamu masih nangis? Biar kamu nangis. Bos, kalau dipukul lagi, dia mati. Apa aku tidak tahu? Kalau mati, besok bagaimana aku menyerahkan? Bawa dia pergi. Tunggu. Sang, kamu di mana sih? Sudah 17 tahun? Kenapa aku tidak peduli bagaimanapun, tidak bisa menemukanmu? Selamat pagi, Tuan. Mas Cheng, Dewan Direksi sebentar ada rapat mendesak, mau saya batalkan saja, Jangan hiraukan mereka, tapi hari ini Anda menikah. Istri Anda masih di sini? jangan hiraukan dia. Hanya alat pernikahan bisnis. Aduh, kamar itu, mungkin Nyonya ada di dalam? Itu kamar yang aku siapkan untuk Sang. Siapa yang mengizinkannya masuk? Siapa yang mengizinkannya tinggal di sini? Cheng Yan. Aku tadi hanya mendengar suaramu, makanya. Sudah kubilang, kamar ini tidak boleh dimasuki siapapun. Maaf, Tuan. Saya pikir kamar ini disiapkan untuk istri Tuan. Bukan untuknya. Dia tidak pantas sama sekali. Dan lagi, bertindak sendiri, orang yang mengizinkannya tinggal di sini harus menerima hukuman sendiri. Siap, Tuan. Bukan kamu. Hei King, itu kamu, kan? Jangan kau kira kau manajer rumah Cheng bisa menyuruh orang lain menanggung kesalahan. Mulai hari ini, kamu tidak perlu jadi manajer lagi. Tuan, saya tahu salah saya. Tuan, Diam. Kamu bicara lagi, pergi sana. Banyak kamar tamu di rumah. Siapkan satu untuknya. Mas Cheng, waktunya pergi. Aku bilang sekali lagi, kamar ini tidak boleh dimasuki siapapun. Nyonya Cheng, yang disebut-sebut ini juga tidak boleh. Oh iya. Ngomong-ngomong, panggilkan dokter untuk merawat lukanya, dan bersihkan lantainya. Aku tidak ingin tempat ini terkontaminasi oleh apapun. Maaf, Sang. Hanya dengan menikah dengan keluarga bergengsi aku bisa menemukanmu lebih cepat. Wanita sialan, baru datang sudah membuatku diusir dari keluarga Cheng. Lihat saja bagaimana aku menghukummu. Nyonya, ini dari Tuan untuk Anda hadiah pernikahan yang disiapkan. Anda bisa memakainya nanti. baik, terima kasih.
Nyonya, Anda ini sedang apa dengan tergesa-gesa? Lihat dirimu, kerah bajumu miring. Apa yang ingin kamu katakan tadi? Nyonya, sup yang Anda buat baunya sangat harum. Tentu saja. Tuan belum makan seharian ini, baru saja dia juga marah besar. Jika saat ini bisa menikmati sup buatan Anda sendiri, pasti Tuan akan sangat senang. Terima kasih, King King. Untung kamu ingatkan aku dia belum makan. Xiao Xi, antar Nyonya ke atas. Kak King King, waktu itu ada yang menyentuh rok itu hampir dipukuli setengah mati. Bagaimana bisa Nyonya memakai rok itu untuk menemui Tuan? Oh, begitu? Aku lupa. Masuk. Sang-sang. Kakak Ian, Cantik banget. ini dari ibu direktur panti yang dibelikan untukku. Maksudku kamu. Mereka bilang, kamu belum makan. Aku buatkan kamu semangkuk sup. Gu Qingning. Kok kamu? Kenapa kamu pakai baju ini? Lepaskan aku. Kamu bikin mataku kepanasan. Kamu pergi saja. Gu Qingning, aku peringatkan kamu. Untung tidak hilang. Gu Qingning, aku peringatkan kamu. Jangan pura-pura kasihan di depanku. Cheng Yan, sebenarnya kamu mau apa? Siapa yang memberimu keberanian, sampai kamu berani memakainya? Itu bukan hadiah pernikahan yang kamu berikan padaku. Hadiah pernikahan? Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanyalah alat pernikahan politik? Cheng Yan, pernikahan kita setara. Meskipun kamu tidak menyukaiku, kamu tidak boleh menghinaku. Ayahmu tidak memberitahumu? Kamu hanya dengan harga sebidang tanah dijual kepadaku? Apa katamu? Awalnya aku tidak menginginkanmu. Tapi ayahmu bilang, kamu bisa setengah harga. Pergi. Kamu boleh tidak menyukaiku, tapi jangan hina ayahku. Kalau mau menjalin pernikahan, kenapa tidak pilih putriku, Gu Qingning? Lagi pula yang kamu butuhkan, hanyalah status dari keluarga terpandang. Lagi pula, dia cacat. Kamu hanya perlu membayar setengah mahar. Misalnya, sebidang tanah di timur kota saja. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ayahku tidak akan melakukan ini padaku. Percaya atau tidak? Faktanya memang begitu. He King King. Buatkan baju baru. Dia terlihat menjijikkan di baju ini. Dan, beritahu dia, peraturan di sini, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, baju ini, copot darinya. Baik, Tuan. Buka baju ini dari dia, lepaskan untukku. Ya, Tuan. Sang-sang. Mustahil itu dia. Kenapa bisa dia? Kenapa kau? Kenapa kau pakai baju ini? Cepat telepon Dr. Chen. Ya? Kakak King King, cepat keluar, ya.
Sepertinya Tuan benar-benar tidak punya perasaan sedikit pun padanya. Wanita sialan, Tuan hanya milikku. Kau pikir pantas menikah dengannya? King, bisakah kau panggilkan dokter? Mataku terbakar, sakit sekali. Mataku tidak bisa terbuka sama sekali. Dokter, dia minta aku panggilkan dokter. Aku khawatir kau belum mengerti posisimu di keluarga Cheng. Yaitu, apa maksudmu? Aku bilang padamu, seorang wanita yang tidak disayang di rumah suami hanya dianggap sebagai pembantu gratis. Dan kau hanyalah seorang yang dijual oleh ayahmu, sampah. Diam kau, berani pukul kakak King, kau cari mati. Kakak King, kau tidak apa-apa. Wanita sialan, berani kau pukul aku? Aku sudah 3 tahun di keluarga Cheng, Tuan pun tidak pernah pukul aku. Pukul aku. Seret dia masuk. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalau Cheng Yan tahu, dia akan mengusirmu dari keluarga Cheng. Mengusirku? Apa kau lupa apa yang Tuan katakan tadi? Dia menyuruhku mengajarimu tata krama. Maksudnya mengajarimu tata krama adalah mendidikmu dengan baik. Lepaskan aku. Seret dia masuk. Jangan lupa, akulah istri sahnya, yang dinikahi secara resmi. Akulah nyonya rumah ini. Aku bilang, di rumah ini. Nyonya Cheng hanya aku. Bukankah Tuan menyuruh kita mencucinya hingga bersih? Kalau begitu kita mencucinya dengan bersih. Dan masukkan ke dalam. Baik. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Meskipun kau berteriak sekeras-kerasnya, tidak akan ada yang datang. Lepaskan aku. Mau apa sebenarnya kau? Tentu saja membersihkanmu dengan baik. Cheng Zong, ayo. Lepaskan aku. Kau dengar? Nyonya menyuruh kalian melepaskannya. Nyonya menyuruh kalian melepaskannya. Lepaskan. Nyonya sudah berteriak lama sekali. Pasti haus, kan? Kami para pembantu, bagaimana bisa membiarkan Nyonya haus? Ayo, kepalanya, benamkan ke toilet. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Kudengar kau tidak punya perasaan. Kudengar kau tidak punya perasaan. Benarkah? Biar kau nangis. Jangan. Kudengar kau tidak punya perasaan beneran. Gu Qingning. Aduh, Kak King Tuan akan kembali. Kak King Tuan akan pulang. Melihat Nyonya begini kita celaka. Diam begini kalian tutup mulutnya dulu. Aku akan mengalihkan Tuan. Ayo lakukan. Taruh di dalam nanti Tuan pulang kita celaka. Gu Qingning. Tuh Tuan. Kau sedang apa? Tuan Nyonya sedang mandi di dalam. Sekarang Tuan tidak boleh masuk. Minggir. Nyonya benar-benar mandi, Tuan tunggu sebentar saja. Dia adalah istriku, Cheng Yan.
Mandi kenapa? Minggir. Bang Cheng, kami sudah menemukan Nona Sangsang. Apa katamu? Benarkah? Dia memegang cincin. Kamu cepat ke sini, pastikan saja. Cincin. Benar juga. Tali bisa ada banyak. Cincin hanya satu. Aku segera sampai. Minggir. Kamu suka teriak, ya? Kau sudah memanggil Tuan ke sini? Teruslah teriak, teriaklah. Direktur Cheng, aku pergi dulu baik. Tuan, ini barang yang Tuan jatuhkan. Bagaimana kau bisa memakai baju ini? Lepaskan bajunya. Baik, Tuan. Apa yang kau lakukan? Kalian bilang kalau Tuan kembali dan menemukan dia terbaring di ranjang pria lain akan bagaimana? Hei King King, kamu mau apa? Mau apa? Kami sedang membantu kamu. Kaki pincangmu sudah 17 tahun. Pasti belum pernah merasakan rasa pria, kan? Sekarang kami bantu kamu. Jangan. Jangan. Kumohon. Seret dia keluar. Hei King King. Lepaskan aku. Aku tidak akan bilang tentang hari ini. Sebaiknya hemat tenaga. Aku cuma menyuruhmu tidur dengan orang lain bukan mau membunuhmu. Kumohon lepaskan aku. Kan ini yang Tuan cari selama ini? Cincin itu? Ini milikku, berikan padaku. Perempuan keparat. Sebaiknya kamu hemat tenaga, kalau tidak... Kalau tidak, bagaimana? Tuan? Tuan. Saya. Kamu apa-apaan orang? Sini. Seret dia ke bawah, patahkan kakinya. Tuan, bukankah tadi Tuan menyuruhku mendidik dia? Aku hanya menghukumnya sedikit saja. Kau tahu apa yang kau katakan? Kau hanyalah anjing yang dipelihara keluargaku? Kau pikir kau pantas menghukumnya? Seret dia pergi. Tuan, Kalian berdua di sini ngapain? Kenapa tidak seret kursi roda ke sini? Terima kasih ya. Istriku, Cheng Yan tidak boleh dibuli oleh pembantu. Orang, sini. Seret mereka berdua ke bawah. jangan, Tuan mohon ampuni aku Tuan, ampun. Tuan dia juga tidak sesegalak itu kok. Mungkin menikah dengannya bukanlah hal yang buruk. Gu Qingning. Kita bercerai saja. Cerai? Cerai. Aku sudah bicara dengan pengacara, dia akan menemuimu beberapa hari lagi. Tapi kita baru saja menikah. Aku tahu. Kau di keluargaku, selalu tidak bahagia, aku akan memberimu banyak uang, jamin hidupmu nyaman. Antarkan Nyonya pulang, istirahat yang cukup, telepon Dr. Chen. Baik, Tuan.
Aku. Kak Yan, kau macet di jalan? Aku segera sampai. Tidak usah datang. Dia tadi ada urusan mendadak, sudah pergi, aku tidak bisa menahannya. Dia pergi. Nyonya, barang-barangnya saya taruh di sini. Nanti ingat istirahat lebih awal, kata Dokter Chen. Kau harus istirahat minimal sampai Sabtu depan, baru bisa sembuh. Baik. Kau turun dulu. Baik. Yan, hari ini aku baru menikah. Sudah harus cerai. Tapi cerai juga tidak apa-apa. Hanya saja dia tidak berutang apapun padaku, dan aku tidak mau uangnya. Juga, Ayahmu tidak memberitahumu? Kau hanya seharga sebidang tanah, kau dijual padaku. juga tidak mau pulang. Sepertinya aku harus mencari cara menghidupi diriku sendiri. Halo, Kak Yan. Apa kau simpan kontaknya? Kontaknya? Sabtu depan, di kota King Shui, yang baru saja kau beli. Baik. Oh ya, kota King Shui. Dulu aku dan Kak Yan, bukankah sering ke kota King Shui, jual ukiran kayu untuk cari uang? Mungkin aku bisa coba ke kota King Shui. Sabtu depan, ke kota King Shui. Sabtu depan ke kota King Shui. Baiklah, kamu pulang dulu. Tapi, Nyonya, Anda sendirian. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin jalan-jalan sendiri. Kalau aku mau pulang, aku akan meneleponmu. Barang yang Ibu minta sebelumnya, sudah aku siapkan untuk Ibu. Kalau Ibu butuh sesuatu, ingat untuk meneleponku. Sudah 17 tahun. Perubahannya besar sekali ya. Kak Yan, sekarang kamu di mana? Apa kamu baik-baik saja? Masih ingat Sang-Sang? Sang-Sang. Selama ini, apa kamu baik-baik saja? Gu Qingning, Cheng Yan. Coba lihat, ini semua ukiran kayu yang aku buat. Buat tangan. Bang, menurutmu, dia jualan di wilayah kita tidak bilang sama kita apa itu agak tidak sopan? Kalau begitu kita bicara saja. Cuma bicara doang, tidak cukup. Kamu siapa? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah, ini uang muka 200.000, kamu pegang dulu. Di orang itu ada cincin kayu, kamu ambilkan untukku, setelah berhasil, aku akan bayar kamu 1 juta lagi. Baik. Teman-teman. Ayo. Gu Qingning, kamu sudah membuatku menderita. Kali ini aku pasti tidak akan melepaskanmu. Sang-Sang. Akhirnya aku akan bertemu denganmu. Ada yang kamu suka? Bisa bawa pulang 1. Minggir, minggir, minggir. Kalian mau apa? Siapa yang izinkan kamu jualan di sini? Aku sudah bayar biaya tempat. Ada buktinya. Buktinya, HP-ku kalian mau apa sih? Ini melanggar hukum, loh. kawan. Beritahu dia jualan di sini, akulah hukumnya hancurkan. Jangan hancurkan. Kalian mau apa? Jangan hancurkan. Jangan hancurkan. Jangan pukul.
Jangan pukul. Jangan pukul. Jangan pukul. Sang-sang. Kamu Cheng Yan. Aku baru saja terkilir kakiku. Aku antar kamu ke rumah sakit dulu. Cheng Yan, Kakiku sakit sekali. kalian saling kenal? Aku antar kamu ke rumah sakit dulu. Pantas saja. Pantas saja dia ingin bercerai denganku. Aku mau lapor polisi. Mau lapor polisi ya? Lepaskan. Bang, cewek ini cantik. Lepaskan. Mau pergi boleh. Kalau bisa layani kami dengan baik, aku biarkan kamu pergi. Minggir. Perempuan busuk. Hari ini aku akan menidurimu. Perempuan busuk. Aku hari ini. Gigitlah. Lepaskan aku. Lepaskan kamu, bukannya kamu mau pergi, aku biarkan kamu pergi. Lihat apakah kamu bisa pergi. Ayo pergi. Jangan sentuh aku. Jangan ada yang mendekat. Jangan mendekat. Pegang dia. Jangan mendekat. Buka bajunya, hari ini aku pasti menidurinya. Jangan ada yang mendekat. Jangan mendekat. Berani bacok? Ayo bacoklah. Beneran bacok? Buka bajunya, jangan mendekat. Kalau kalian mendekat, akan kutunjukkan pisaunya. Cheng Yan, ada apa denganmu? Tidak ada. Oh ya, boleh aku lihat cincinmu? Cheng Yan, kakiku sakit sekali. Bisakah kamu pijatkan? Aku ingin lihat cincinmu. Ini bukan cincin milik Sang-sang. Kenapa kamu bohong padaku? Ada apa? Bukannya katanya itu, cincin yang terukir nama Sang-sang. Aku sendiri yang mengukirnya. Masa aku tidak tahu? Ayo, turun. Jangan mendekat. Kalau kamu tidak datang, aku akan tunjukkan pisau ini. Kamu mengancamku dengan nyawamu? Kamu pikir aku takut? Aku bilang padamu, kamu seorang cacat, seorang perempuan sialan. Hilang di pinggir jalan. Tidak akan ada yang peduli padamu. Kamu pikir aku takut? Aku bilang pada kalian, jika aku menghilang, kalian semua tidak akan enak. Jalan. Suruh semua orang kita mengikuti Gu Qingning mungkin dalam bahaya. Ya? Potong saja sayang. Aku bilang padamu. Bahkan jika kamu hilang di pinggir jalan, tidak akan ada yang peduli, potong. Kalian anak-anak panti asuhan semuanya nakal hilang pun tidak ada yang peduli, mati, potong satu potong saja. Potong dengan keras. Maaf, Kak Yan. Coba saja. Potong. Siapa kamu? Bos. Aku lihat siapa yang berani bergerak istriku, Cheng Yan. Cheng Yan? Tuan Cheng. Apa Anda salah? Dia itu cacat, bagaimana bisa menjadi istri Anda? Istriku sendiri, Cheng Yan, apa aku bisa salah? Bawa dia pergi, penderitaan Gu Qingning. Buat dia membayar 10 kali lipat? Bukan Tuan Cheng. Tuan Cheng, dengar penjelasanku, Tuan Cheng. Aku benar-benar tidak tahu dia istri Anda. Kalau aku tahu, bahkan, 800 nyali. Aku juga tidak berani. Cepat jongkok, cepat jongkok. Tuan Cheng, aku disuruh orang Tuan Cheng. Siapa? Seorang wanita. Sungguh. Wanita yang mana? Aku juga tidak lihat jelas. Dia, pakai masker, lalu dia kasih aku uang. Dia suruh aku menghajar cacat ini. Sungguh, ini bukan urusanku Tuan Cheng. Bawa dia pergi. Jangan, Tuan Cheng, Tuan Cheng. Ingat, apapun cara kalian, buat mereka mengaku, semua yang mereka tahu.
Qingning. Gu Qingning, kamu beruntung hari ini tidak berhasil membunuhmu. Tapi tenang saja, kita akan bertemu lagi segera. Ayah Gu Qingning, Tuan Gu. Kakak Cheng. Kakak Cheng sudah ketahuan. Ibu pergi ke kota Qingshui hari itu untuk menjual ukiran-ukiran ini. Kota Qingshui menjual ukiran kayu. Kakak Cheng, jangan khawatir, kata dokter ibu akan segera sadar. Sepertinya aku menemukan Sangsang. Apakah dia benar-benar Sangsangku? Apa yang sebenarnya terjadi selama ini? Kenapa dia tiba-tiba menjadi putri keluarga Gu? Akhirnya kamu sadar. Cheng Yan. Bukankah ini ukiran kayuku? Apakah semua ini ukiranmu? Dulu diajarkan oleh seorang kakak laki-laki. Bisakah kamu memberitahuku namanya? Dia dipanggil Kakak Cheng. Kak Cheng. Jangan bicara. Halo, Mbak. Kamu istirahat dulu yang baik, aku masih ada beberapa urusan yang harus diurus. Tunggu aku pulang, lalu ceritakan, ya? Dia kok sepertinya berbeda dari sebelumnya, tidak sama ya? Di mana cincinku? Orang-orang keluarga Gu entah dari mana tahu kalau Mbak terluka memanggil banyak orang dan membuat keributan di bawah berteriak-teriak kemana-mana, bilang mau minta penjelasan untuk Mbak. Aku tidak tahu kapan keluarga Gu begitu peduli sama Gu Qingning. Ini bukan peduli. Ini jelas pemerasan. Orang-orangnya sudah kupanggil, menurutmu bagaimana? Temui mereka. Nyonya Cheng, kenapa kamu sendiri mencabut jarum infus? Aku mau tanya barang-barangku dibawa kemana? Barang-barang itu sudah kotor, Tuan Cheng menyuruh kami membuangnya. Dibuang? Beri penjelasan. Diam. Cheng Yan, aku menitipkan putriku padamu, itu bentuk kepercayaanku padamu. Kenapa kamu memperlakukan putriku seperti ini? Kamu pura-pura tidak tahu? Aku masih punya rekaman pembicaraanmu denganku. Mau dengar apa yang kamu katakan? Rekaman, ada rekaman. Rekaman palsu itu mudah dibuat. Tapi putriku di tempatmu dikeroyok, hampir dilecehkan. Hal ini saksi-saksinya banyak sekali. Iya, di wilayah keluarga Cheng, aku dipermalukan. Harus ada penjelasan. Beri penjelasan. Harus ada penjelasan. Diam. Jadi, hari ini kamu datang sebenarnya mau apa? Jika masalah ini sampai ke media, apa yang akan terjadi? Kamu berani? Menurutmu, aku berani atau tidak? Gu Qingning adalah putrimu. Saat terjadi masalah, kamu tidak memikirkan menghiburnya, melindunginya, malah menjadikannya alat tawar. Sungguh kejam. Ayahmu tidak memberitahumu. Kamu hanya dijual kepadaku dengan harga sebidang tanah. Jangan saling menyalahkan. Kamu mati-matian menutupi berita ini karena khawatir grup Cheng citranya rusak. Apa itu demi Gu Qingning? Kamu pikir semua orang sama sepertimu? Jangan pura-pura di depanku, mari bicara terus terang. Aku akan bicara terus terang jika kamu memberikan 2 tambang emas di timur kota kepadaku.
Masalah hari ini dianggap tidak pernah terjadi. Jika tidak, aku tidak bisa menjamin headline berita besok akan seperti apa. Aku tidak setuju. Saya tidak setuju. Bukankah kamu disuruh istirahat? Kenapa kamu datang? Aku ingin bicara sebentar dengan ayah. Ayah, jadi, apakah saya ini hanya alat tukar keuntungan bagi Anda? Karena kamu sudah tahu. Jangan tanya lagi. Tapi dulu saat Anda membawa saya kembali ke keluarga Gu, bukan begitu yang Anda katakan. Anda sendiri yang bilang pada saya adalah satu-satunya putri Anda, orang yang paling Anda sayangi. Anda juga bilang saya adalah harapan Anda. Masih berharap, dia sudah percaya, hanya seorang cacat. Diam kalian semua. Apa yang mereka katakan itu benar. Dulu Anda bilang pada saya, tidak mengizinkan saya keluar untuk melindungi saya. Apakah semua ini hanya untuk membodohi saya? Bagaimana bisa aku tidak peduli padamu? Tentu saja aku peduli padamu. Ayah. Aku selalu peduli padamu, karena kamu adalah satu-satunya noda dalam hidupku. Gu Qingning, kenapa kamu tidak ada lenyap di sarang penjahat? Kalau begitu, saat aku mencarimu dulu, setidaknya aku tidak perlu membawamu pulang ke keluarga Gu. Tapi aku adalah satu-satunya putri kandungmu. Putri-putri, lalu kenapa? Di dalam keluarga ini anak perempuan hanya untuk perjodohan. Hanya anak laki-laki adalah darah daging yang sebenarnya. Jika dulu aku tidak subur, aku sama sekali tidak berniat mencarimu kembali. Jangan bicara lagi. Hasilnya, setelah menemukanmu, ternyata kecacatan yang memalukan. Kamu harus berterima kasih pada Cheng Yan. Karena Cheng Yan tiba-tiba melamar ke keluarga Gu. Kalau tidak, sampai aku mati kau akan dikurung di keluarga Gu, tidak membiarkanmu keluar, selangkah pun memalukan. Apa yang kau tangisi? Keluarga Gu tidak punya pecundang. Kamu seharusnya untuk dirimu kontribusi kecil untuk keluarga Gu merasa bangga. Bagaimana dengan Cheng Yan? Jika hari ini menandatangani kontrak ini, aku akan segera membawa orang-orang pergi dari rumah sakit ini. Jangan. Aku tidak layak. Kamu tentu layak. Kau adalah istriku, Cheng Yan. Adalah nyonya keluarga Cheng, hanya beberapa tambang emas. Tidak sebanding. Kamu layak mendapatkan yang terbaik. Dia tidak mau melindungimu. Masih ada aku. Mulai sekarang tidak ada yang berani mengancammu lagi dan tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Kau adalah istriku, Cheng Yan. Aku, Cheng Yan, adalah pendukungmu. Seluruh keluarga Cheng adalah pendukungmu, Cheng Yan. Kamu mau apa kau? Kamu pulang dulu istirahat. Di sini biar aku yang urus Liao Feng. Ya? Bawa dia pulang. Aku masih punya barang penting di baju lamaku. Tenang saja. Yang dibuang hanya bajumu. Tas dan perhiasan masih ada, pergilah. Baik. Cheng Yan, meskipun kau bawa banyak orang hari ini, perjanjian ini harus ditandatangani. Kalau tidak tanda tangani. Kenapa tidak? Lagi pula aku sudah berjanji pada istriku. Cheng Yan, kau pintar seumur hidup, tapi bodoh sesaat. Mulai hari ini, orang cacat ini jadi milikmu. Dengan keluargaku Gu, tidak ada hubungan lagi. Siapa bilang kau boleh pergi? Kau apa kau? Kau tidak berani menyentuhku, kan? Jangan-jangan kau pikir aku benar-benar takut padamu? Serang. Cheng Yan, kau tidak takut aku mengadakan konferensi pers dan membongkar dirimu? Seumuran segini kenapa masih naif? Kau pikir masih bisa pergi? Tidak mungkin. Tidak mungkin, Cheng Yan, tindakanmu ilegal. Ilegal. Aku melakukan ini untuk membersihkan hama dari masyarakat, bawa mereka pergi.
bersama semua bukti dan kirim ke polisi. Aku berharap Gu Qingning tidak akan diganggu lagi. Tidak, Cheng Yan, aku adalah ayah mertuamu, kau tidak bisa melakukan ini, lepaskan aku, Cheng Yan. Ning Ning. Cepat, aku adalah ayah kandungmu, mintalah pada Cheng Yan suruh dia melepaskanku Ning Ning. Cepat lepaskan aku. Ning Ning Cheng Yan. Kau lihat itu? Ning Ning, dia tidak akan melihat ayah kandungnya seperti ini, lepaskan aku. Jika berbuat salah harus dihukum. Terlebih lagi kau sudah menjualku padanya. Kita tidak ada hubungan sama sekali. Itu yang kau katakan. Ning Ning, Ayo pergi. tidak, aku adalah ayah kandungmu Ning Ning. Berhenti berakting di sini, oke? Jika bukan karena kau dan Gu Qingning masih memiliki hubungan darah yang menghukummu bukan hanya hukum, bawa pergi. Akhirnya ditemukan. Ini adalah kakak Yan, satu-satunya hal yang dia tinggalkan untukku. Sang-sang. 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 Tuan? Tuan? Hei King. Kenapa kamu? Tuan, saya salah. Jangan pukul saya, tolong, saya sungguh salah. Sang-sang? Kenapa kamu? Kok kamu sang-sang? Aku hanya ingin mengambil kembali cincinku. Cincin. Sang-sang suka. Tentu suka. Ini harta paling penting bagiku. Ini cincinku, dia yang merebut punyaku. Kakak Yan bilang cincin ini harus selalu dipakai, jangan sampai hilang. Sang-sang. Aku kakak Yan. Kamu benar-benar kakak Yanku? Aku? Kamu benar-benar kakak Yanku? Aku benar-benar kakak Yan. Sang-sang. Jangan takut, mulai sekarang, tidak akan ada yang menindasmu lagi. Tidak akan pernah. Pura-pura bodoh, ternyata membuatnya percaya padaku dengan cara tercepat. Kakak Yan. Cheng Yan. Kamu kalian kenapa? Kok kalian bisa? Sudah, dia baru saja pulang. Sudah lihat juga, ayo kita istirahat dulu. Tidak, aku mau tinggal di sini. Ini kamarnya. Aku benci dia. Pokoknya aku mau di sini. Dok, sebenarnya dia kenapa? Itu gangguan stres pasca trauma. Selama ini, kamu temani dia baik-baik ya, jangan sampai membuatnya stres lagi. Baik, aku tahu. Gu Qingning. Nanti aku panggil orang, buat ganti. Kenapa? Aku tidak mau ganti. Ini utangmu padanya. Kalau bukan karena kamu, dia tidak akan terluka. Karena aku. Kamu lupa sebelumnya dia di keluarga Cheng. Apa yang dia lakukan padaku? Sayang, sepertinya kamu lebih baik hemat tenaga. Kalau tidak, gimana? ah, jangan pukul aku salah. Jangan pukul aku. Kenapa kamu marah-marah padanya? Sudah, King, ada aku, tidak ada yang berani pukul kamu. Tidak, aku tetap mau di sini, aku mau sekarang juga. Baiklah, King. Kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau. Begini, kamu tunggu aku di pintu sebentar, ya? Tidak mau, pokoknya aku di sini. King, aku janji padamu, nanti waktu kamu masuk lagi, kamar ini jadi milikmu, ya? Bodoh. Aku tadi sudah bilang, aku tidak mau ganti. Padahal yang terus-terusan dirundung adalah aku. Terus kenapa? Meskipun dia yang merundungmu, kamu harus tahan. Apa dasarnya aku harus tahan?
Urusan masa lalu tidak perlu dibahas lagi, hanya menyuruhmu pindah kamar saja, bukan menyuruhmu melakukan hal lain. Hanya pindah kamar. Apa hubunganmu dengannya? Sebelumnya kamu jelas. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kamu istirahat dulu sampai sembuh. Setelah kamu pikirkan matang-matang, kita akan bercerai. Baik. Saya mengerti. Oh ya? Patung kayu ini. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Sudahlah. Patung kayu macam ini agak mirip juga wajar. Apalagi, cincinnya sudah ditemukan. Maaf mengganggu. Jadi sebelumnya apa yang kau katakan di depan rumah sakit itu benar? Gu Qingning adalah putrimu. Dia mengalami masalah, kau tidak ingin menghiburnya dan melindunginya, malah menggunakannya sebagai alat. Kau memang kejam. Jangan saling menuduh, kau juga tidak lebih baik. Kau berusaha keras menutupi berita ini sampai tertutup. Khawatir kelompok Cheng Anda citranya rusak. Apa itu demi Gu Qingning? Jadi ayahku jadi apa yang ayahku katakan benar. Kau hanya menjaga nama baik kelompok. Aku mempermalukanmu, ya? Ya. Jika kata-kataku sebelumnya membuatmu salah paham, aku minta maaf. Kakak Yan, sekarang aku boleh tinggal di sini? Tentu saja. Terima kasih. Ayo. Sepertinya dia terhadap Gu Qingning sudah jatuh cinta. Ini tidak boleh. Cheng Yan, hatimu hanya boleh untukku. Setelah malam ini, suamimu akan menjadi milikku. King, kamu kenapa? Aku takut, jangan pukul aku. Tidak apa-apa. King, kamu tidak boleh minum lagi. Aku merasa banyak-banyak orang mengelilingiku. Aku takut. Jangan takut. Ada aku di sini. Jangan takut, ya. Aku cari obat dulu. Jangan pergi, ya. Aku takut, temani aku di sini. Jangan pergi. Baik, aku temani kamu, ya. King. Kak Yan. King, Kak Yan. Lepaskan. Aku ingin sendiri sebentar. Kak Yan, sebenarnya dia kenapa? Dia bisa tahan? Tidak bisa. Aku tidak boleh membiarkan mangsa lepas. Cheng Yan, kamu kenapa? Kamu minum alkohol? Aku panggilkan pembantu. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kita sudah bercerai. Kemari. Lepaskan aku. Aku Gu Qingning, bukan He King. Nona He tidak boleh masuk. Gu Qingning, tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu tenang.
Sang-sang. Sang-sang, kamu harus selalu membawanya dengan begitu. Meskipun kamu tersesat, aku bisa segera menemukanmu. Terima kasih Kakak Yan. Kakak Yan, kamu adalah kakak Yanku. Kemarin aku melakukan sesuatu padanya. King, dengarkan penjelasanku. Jangan mendekat. King, masalahnya tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu demi siapapun. Lalu bagaimana dia menjelaskannya? Bahkan Nyonya Cheng, kamu tidak bisa memberikan obat itu sembarangan padanya. Maaf, tapi dia memaksanya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Obat itu beracun, apalagi dosis sebesar itu, Tuan Cheng meminumnya langsung tidak sadar. Itu sangat mungkin. Direktur Cheng, apa yang kalian bicarakan? Obat apa? Nyonya Cheng apa? Kemarin Nyonya Cheng menemuiku bilang ingin obat perangsang. Dia bilang, akhir-akhir ini kamu bertengkar dengannya perlu penyesuaian. Aku benar-benar tidak bisa melawannya, jadi aku memberinya obat itu. Jadi Gu Qingning yang memberiku obat. Gu Qingning, kenapa kamu memberiku obat? Kenapa? Gu Qingning, kenapa kau memberiku obat? Kenapa? Bukan aku tidak mengerti. Apa yang dia katakan? Bagaimana mungkin aku memberimu obat? Aku selalu mengira kau adalah gadis yang dewasa dan menjaga diri. Tapi tidak pernah kusangka, kau ternyata bisa melakukan hal seperti ini. Kau pikir dengan memberiku obat keranjang tidur bersama aku, tidak akan bercerai denganmu, kan? Kau pikir aku tidak ingin bercerai denganmu lalu aku merencanakan agar kau datang menemuiku? Aku Gu Qingning bukan He Qingqing. Apa mungkin? Benar-benar bukan dia? Gu Qingning, apa ini? Nona He ini, yang kemarin saya berikan kepada Nyonya sebagai obat. Tidak, dia bohong. Aku sama sekali tidak kenal dia. Bagaimana mungkin aku menyuruhnya membelikan obat untukku? Kau lagi ya kan? Gu Qingning. Jangan pukul aku. Kondisi Nona He memang sudah sangat tidak stabil sekarang, lebih mudah terprovokasi. Provokasi? Dia selama ini hanya pura-pura, dia sama sekali tidak sakit. Gu Qingning. Aku peringatkan kamu, Gu Qingning, King, baru aja pulih sedikit, kalau dia karena kata-katamu, kenapa-napa lagi, aku jamin kamu masuk penjara, bersama bapakmu. Kok kamu bisa ngomong gitu? Kenapa nggak bisa? Kamu pikir, aku cuma ngomong, cuma nakut-nakutin kamu aja. Aku bilang, aku bicara, aku lakukan. Kak Yan, kenapa kamu jadi seperti ini? Jangan lihat aku seperti itu. Lihat kamu, aku muak. Muak? Kamu dulu nggak pernah bilang begitu. Sang-sang, kenapa kamu terus-terusan lihat aku? Cantik. Kalau aku sudah besar nanti, pasti akan menikahi Kak Yan jadi pengantin. Bodoh, mana ada laki-laki jadi pengantin? Itu kan Kak Yan nikahin aku dong. Baik, kalau aku sudah besar pasti nikahin kamu. Oke. Jangan-jangan kamu masih ingat kata-kataku dulu? Hari ini aku dengan jelas akan bilang sekali lagi, yang aku bilang itu semua cuma basa-basi. Aku nggak mungkin suka padamu. Lagi pula kamu cuma manis kecil yang nggak layak. Kalian panti asuhan semuanya, anak nakal nggak ada yang urus. Kalian, aku jual itu. Rejeki kamu, kamu masih nangis? Nangis aja. Manis kecil yang nggak layak. Cheng Yan,
Siapapun bisa bilang begitu tentang aku tapi kamu tidak boleh. Aku sama sekali nggak ngerti apa yang kamu bicarakan. Apa kamu benar-benar lupa siapa aku? Apa benar tidak ingat siapa aku? Aduh, ada cincin di tubuh Cheng Yan. Gu Qingning jangan-jangan mengenali dia, kan? Kaki ini adalah patah karena kamu. Apa katamu? King. Karena aku. Iya. Sekarang di hatinya hanya ada He King. Tidak peduli sama Gu Qingning. Apalagi peduli Sang dari 17 tahun lalu. King, akhirnya kamu sadar. Minumlah sedikit air. Maaf, semua salahku. Kamu baru saja bertengkar dengan istri. Tidak apa-apa. Aku tadinya mau segera cerai dengannya, dan kali ini dia yang berhati jahat. Cerai? Lalu dia nanti, apa masih akan tinggal di keluarga Cheng? Dia akan terus tinggal di keluarga Cheng. Kenapa? Kenapa kamu sudah mau cerai dengannya? Kenapa dia masih tinggal di keluarga Cheng? Dia sudah tidak punya keluarga lagi. Terakhir kali dia keluar, hampir dipukuli sampai mati. Aku memang tidak mencintainya, tapi aku harus bertanggung jawab padanya. Kamu harus bertanggung jawab padanya? Kalau aku kira kamu akan menikahiku. Aku akan menikahimu. Ini janjiku padamu 17 tahun lalu. Aku tidak akan mengingkarinya. Cheng Yan, kalau kamu tahu Gu Qingning yang sebenarnya adalah Sang, ada apa denganmu? sudah kubilang jangan panggil nama itu lagi. Aku tidak mau dengar. Mulai sekarang, aku tidak akan mengatakannya lagi. Sang, setelah dibawa pergi dulu, pasti dia menderita banyak. Makanya sekarang dia tidak mau mendengar nama lamanya. Semua karena aku gagal melindunginya. Tidak boleh. Aku tidak boleh membiarkan Cheng Yan tahu kebenarannya. Gu Qingning, pasti akan kucari cara agar Cheng Yan sendiri mengusirmu dari keluarga Cheng. Bagaimana dong? Aku harus bagaimana? Bisakah aku mengusir orang bernama Gu itu keluar dari keluarga Cheng selamanya? Sekretaris Liao, saat ini bukankah seharusnya kamu di kantor? Ada apa denganmu? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Jangan bicara, ada yang datang. Kalau sampai orang lain tahu kita berdua di ruang kerja Cheng Yan, kita berdua akan celaka. Aku benar-benar tidak mengerti begitu Kak King kembali rasanya di rumah ini suasananya jadi sangat menekan. Ini tidak boleh dibicarakan, ya. Bagaimanapun juga dia calon Nyonya Cheng, kalau sampai dia dengar. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana Tuan bisa menyukai wajahnya yang rusak itu. Kalau aku jadi Tuan daripada dengan seorang yang imut, lebih baik dengan tidur dengan yang imut. Apa kamu dengar suara apa? Sepertinya dari ruang kerja itu. Ayo. Kamu gila. Tanpa izin Tuan, masuk ke ruang kerja, seenaknya akan langsung diusir dari rumah Cheng. Ini hanya antara kita berdua, kamu tidak memberitahu Tuan, Tuan tidak akan tahu. Ayo, cepat. Kita masih banyak pekerjaan yang belum dilakukan. Tadi pasti kita salah dengar. Iya juga, biasanya ruangan ini selain Tuan dan Sekretaris Liao, tidak ada yang berani masuk. Ayo, cepatlah. Apa kamu gila tadi? Kalau sampai orang lain tahu kita berdua akan celaka? Semua celaka hanya kamu sendirian yang celaka. Laki-laki dan perempuan sendirian di kamar, kamu kira mereka akan berpikir apa? Masa sih? Kalau kamu memaksa untuk mengatakan itu,
Aku juga bisa menangis dan bilang pada kakak Yan, kamu berniat jahat padaku, kamu apaan? Kamu belum jelasin padaku kamu diam-diam sendirian ke ruang kerjanya untuk apa? Kamu. Jangan-jangan kamu datang untuk mencuri kan? Tentu saja bukan. Kak Cheng. Kak Cheng yang menyuruhku membantunya mengambil barang. Kamu pikir? Kamu bilang begini? Apa kamu percaya? Meskipun kamu sekretaris Cheng Yan, kamu juga sahabat terbaiknya. Dengan kepercayaannya padamu, hal kecil seperti ini perlu kamu lakukan. Nona He, Anda bercanda. Aku dan Kak Cheng adalah saudara baik. Melakukan sesuatu untuknya, aku ikhlas. Kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Kak Cheng masih menungguku. Dia ternyata bermasalah. Aku masih akan menelepon Cheng Yan. Kalau di ruang belajar ini ada yang hilang, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya padanya. Kamu sangat takut? Pasti kamu sudah melakukan banyak hal yang menyakiti Cheng Yan. Hei King, aku sarankan kamu jangan ikut campur. Atau? Jangan ancam aku penakut. Kalau aku takut, aku suka curhat pada orang terdekat, dan orang terdekatku pasti Cheng Yan. Hei King, apa sebenarnya yang kamu mau? Aku tidak mau apa-apa. Aku hanya ingin kamu membantu mengusir Gu Qingning, lalu membuatnya tidak akan pernah bertemu Cheng Yan. Aku bisa menganggap kejadian hari ini tidak terjadi apa-apa. Apa maksudmu? Kamu mau membunuhnya? Maksudnya? Mau bunuh dia? Ya nggak apa-apa. Aku tidak akan melakukan hal buruk. Apalagi orang yang Cheng Yan pedulikan. Kalau dia tahu, aku pasti menderita lebih dari mati. Kamu bohong. Kakak Yan sama sekali tidak peduli padanya. Alasan Cheng Yan membiarkannya tinggal di keluarga Cheng itu karena... Lihat, kamu sendiri juga tahu Cheng Yan peduli padanya. Kalau tidak, kamu begitu keras kepala ingin mengusir Gu Qingning, tujuannya apa? Kalau tidak salah ingat, kakak Cheng bilang kamu punya gangguan stres. Kamu bohong, kan? Iya, betul. Aku memang suka melihat dia khawatir padaku, sikapnya yang peduli padaku. Aku sengaja. Tentu saja, aku juga tidak ingin dia tahu tentang ini. Sekarang, kita saling memiliki rahasia. Kerjasama yang baik. Aku tiba-tiba ingat sesuatu. Di dalam grup Cheng, akhir-akhir ini muncul pengkhianat yang membocorkan rahasia bisnis. Sekretaris Liao? Orang itu. Jangan-jangan kamu? Jangan-jangan orang itu kamu? Nona He. Senang bekerja sama denganmu. Tiba-tiba aku juga ingat sesuatu. Kamu sama sekali bukan Sang-Sang yang dicari Cheng Yan. Apa yang kamu omong kosongkan? Aku, Liao Feng, seumur hidupku pernah mengatakan banyak kebohongan, tapi kalimat yang ini sama sekali bukan. Kalau tidak, kenapa kamu dengan sengaja ingin mengusir Gu Qingning? Apa tujuannya? Jika Cheng Yan tahu, kamu tidak hanya menyakiti pujaan hatinya, tapi juga berpura-pura menjadi pujaan hatinya. Menurutmu apa yang akan dia pikirkan? Akulah Sang-Sang. Kamu kan belum pernah lihat wajahku waktu kecil? Apa hakmu menebak-nebak seenaknya? Oh, begitu? Sejak Gu Qingning hari pertama tiba di keluarga Cheng, aku sudah melihat cincin ini. Nona He, kerjasama yang menyenangkan. Baru itu yang disebut saling memiliki rahasia. Kamu seharusnya tidak penasaran untuk kembali. Apa yang baru saja ku dengar? Hasil periksa dokternya udah keluar? Kamu pulih dengan baik akhir-akhir ini. Hanya saja 3 bulan ke depan, kamu harus jaga badanmu baik-baik. Kamu hamil. Selamat. Nyonya? Nyonya? Nyonya?
Tuan, sebelumnya dari rumah sakit mengirim kembali semua barang, semuanya ada di sini. Barang yang kamu cari seharusnya ada di dalamnya. Terima kasih. Sudahlah. Karena sudah hamil anak ini, ya aku akan melahirkannya saja. Kalau memang tidak bisa, aku akan membesarkannya sendiri. Begitu juga baik. Dengan begitu aku juga punya keluarga yang menjadi milikku sendiri. Kamu bilang apa? Maksudnya, kamu mau membunuhnya? Boleh juga. Nyonya, ada rencana setelah ini? Setelah ini, aku mungkin akan pergi dari sini dan memulai hidup baruku. Benarkah? Itu bagus sekali. Aku hanya merasa pilihan Nyonya sudah benar, karena Nyonya sepertinya di sini tidak bahagia. Kamu harus pergi ke tempat lain mencari yang menjadi milikmu sendiri, kebahagiaan sejati. Terima kasih. Aneh, kenapa tidak ada? Kamu yakin semua barangku ada di sini? Ya, semuanya ada di sini. Ada yang hilang? Masih ada cincin juga. Sejak Gu Qingning datang ke keluarga Cheng pada hari pertama, aku sudah melihat cincin ini. Nyonya? Ibu. Kak Qingqing. Kamu keluar dulu. Ya. Kamu datang untuk apa? Kalau kamu mau aku pergi, tenang saja. Setelah barangnya ketemu, aku pasti pergi. Aku akan pergi. Gu Qingning, kamu memang pandai berpura-pura ya. Kamu ngapain lagi? Sok Suci, apa kamu benar-benar mau pergi? Atau pakai cara ini untuk menggoda Cheng Yan? Kamu pikir semua orang sama sepertimu? Hanya melihat pria. Oh, ya? Lalu kenapa kamu begitu terburu-buru mencari cincin yang diberikan oleh kakak Yanmu? Sang-sang? Ini milikku. Kembalikan. Milikmu? Tapi sekarang ada di tanganku. Ini cincinku. Sekarang Cheng Yan juga milikku. Apa hakmu untuk mengambil cincin ini? Sekarang Cheng Yan pun milikku. Apa hakmu membawa cincin ini? Kamu benar. Aku memang tidak punya hak sekarang. Ambil saja. Masa? Belum kena umpan. Kok sudah menyerah? Tidak boleh. Sepertinya harus memprovokasi dia. Mau bilang apa lagi? Kamu tahu kenapa dia begitu mencintaiku? Aku tidak ingin tahu. Karena dia terus mencari seseorang, rumah yang kamu tinggali saat menikah. Maaf, Tuan. Saya kira kamar ini disediakan untuk istri Tuan. Bukan untuknya. Dan aku yang merancang pakaian yang kamu pakai. Nyonya, ini disiapkan Tuan untuk Anda sebagai hadiah pernikahan. Anda bisa menggantinya nanti. Semua milik orang itu. Kamu tahu siapa dia? Ya, kamu. Sang-sang. Dia benar-benar bodoh. Hanya karena sebuah cincin dia percaya padaku. Dan bilang apa? Bilang suka padaku. Bilang mau menikahiku. Bilang janji 17 tahun lalu. Ini milikku. Kembalikan padaku. Kamu mau? Ambil saja. He Qingqing. Kembalikan cincinku padaku. Bukankah kamu mau cincin? Ambil saja. Kembalikan cincinnya. Gu Qingning, jangan kesini. Qingqing. Yan, aku sakit banget. Tidak apa-apa, aku di sini. Gu Qingning, jangan kesini. He Qingqing, ternyata itu maksudmu. Cepat panggil Dr. Chen. Gu Qingning. Kalau Qingqing kenapa-kenapa, aku tidak akan memaafkanmu. Percaya atau tidak, semua ini adalah dia yang dia rencanakan sendiri.
Cheng Yan, jika aku bilang, dia bukan Sang-Sang yang kamu cari. Apa yang kamu bicarakan? Yan, kepalaku sakit banget, apa aku mau mati? King, jangan bicara sembarangan, dokter sebentar lagi datang. Nyonya, apa kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Bisakah kamu turun dan mengambil cincin itu? Ya, Nyonya. Terima kasih. Tidak. Aku harus memberitahu Yan. Akulah Sang-Sang yang sebenarnya. Nyonya, Tuan mencarimu. Baik. King, setelah lukamu sembuh, kita beli baju baru, ya? Kamu ngapain? Keluar. Hei King, bisakah kamu berhenti berpura-pura gila? Diam. Aku datang untuk menyuruhnya minta maaf padamu karena dia melakukan kesalahan. Aku tidak mau dia minta maaf. Aku tidak ingin melihatnya. Suruh dia keluar. Aku tidak ingin melihatmu. Tidak ingin melihatku? Sepertinya kamu takut melihatku lagi. Mas Yan, suruh dia keluar. Suruh dia keluar. Gu Qingning, aku datang untuk menyuruhmu minta maaf padanya, bukan untuk menakut-nakutinya. Aku tidak akan minta maaf padanya. Kejadian hari ini semua karena dirinya sendiri, aku sama sekali tidak mendorongnya. Dia sendiri yang jatuh. Aku melihat dengan mataku sendiri. Kamu mendorongnya dari tangga, sekarang kamu malah berani memfitnahnya. Aku tidak mendorongnya. Aku hanya datang untuk mengambil cincinku. Cincinmu? Ya, ini cincinku. Kau ingat waktu itu saat kita di rumah sakit? Aku bilang aku akan mengambil barangku, kebetulan bertemu denganmu dan ayahku. Yang aku cari adalah cincin ini. Maksudmu? Cincin yang kau hilangkan hari itu, kebetulan ada di tangannya? Kau mencurigaiku, itu milikku, dia yang merebutnya dariku, dia selalu seperti ini. Aku tahu kamu datang untuk merebut cincinku, merebut Mas Yan. Hei King, bisakah kamu berhenti membalikan fakta? Hubungan Sang-Sang dan Mas Yan tidak bergantung pada cincin untuk dipertahankan. Cincin bisa direbut tapi ingatan tidak. King memang tidak pernah menyinggung masa lalu kita. Mas Yan, dia datang dengan persiapan, dia membohongimu, jangan sampai kau tertipu olehnya, jangan usir aku. Apakah dia membohongiku? Aku bisa menilainya sendiri, aku, Cheng Yan. Pastinya tidak akan melepaskan seseorang yang membohongiku. Aku tahu, kau pasti akan percaya padaku. Seperti hari itu, kau bertanya tentang ukiran kelinci, siapa yang mengukirnya. Sebenarnya saat itu, kau sudah tahu, kan? Aku dan Sang-Sang pernah menjual yang persis sama. Waktu aku kecil, aku sangat suka kelinci. Setiap kali kita bersama pergi menjual ukiran kelinci, selalu laris manis. Setelah menjual ukiran kelinci, kau selalu menggunakan uang itu untuk membelikanku tanghulu. Kau selalu bilang tidak mau? Setiap kali kau membawa uang kembali ke panti asuhan. Sebenarnya aku sangat ingin makan. Aku tahu. Kakak Yan. Hei King. Apa kau lupa? Ukiran pertamaku adalah ukiran kelinci. Kau yang mengajariku langkah demi langkah. Bukan begitu, Kakak Yan. Hari itu kau melukai tanganmu juga. Aku ingin membelikanmu obat luka. Aku takut pergi sendiri, tidak aman. Kau menemaniku pergi, ternyata di jalan pulang, kami bertemu penculik. Mereka memukulmu setengah mati. Kau dipukul penculik setengah mati hari itu. Karena kami masih kecil, mereka lengah. Saat itu kami lari bersama. Kau terluka parah. Jadi, kau bahkan tidak bisa lari lebih cepat dariku. Cepat bangun, orang jahat akan menyusul. Akulah yang untuk menyelamatkanmu, mengalihkan mereka. Bangun, Kakak Yan. Kejar, ketemu. Tunggu aku, Kakak Yan. Dulu aku menyembunyikanmu untuk menyelamatkanmu.
Kaki ini juga. Bikin kau menangis? Kaki ini patah karena dirimu. Kau bohong. Kakimu sama sekali bukan dipatahkan penculik. Aku dipukul setengah mati oleh penculik, karena mereka mematahkan kakiku supaya tidak bisa dijual mahal. Bukan. Bukan. Kak Cheng, apa kamu punya waktu sekarang? Tidak ada. Ada hal yang sangat penting. Masalah Sangsang. Hiking King, kenapa kamu tahu? Masalah antara aku dan Kak Yan. Coba tebak. Sebenarnya mau apa? Gu Qingning, aku akan memberikan pelajaran terakhir untukmu. Sesuatu itu sebelum langkah terakhir, jangan sampai lengah. Kamu tahu, kenapa aku berebut denganmu, cincin ini? Karena aku tahu cincin ini maknanya bagi kalian berdua. Sekarang aku akan mencari Kak Yanmu. Kembalikan cincinku padaku. Bagaimana hasil penyelidikannya? Kak Yan. Mas Yan. Mas Yan, dia merebut cincinku. Kamu yang mencuri cincinku. Kembalikan padaku. Maaf, King. Aku seharusnya tidak membiarkanmu dan seorang wanita yang penuh tipu daya berada dalam satu ruangan. Kau bilang aku wanita yang penuh tipu daya. Gu Qingning, aktingmu bagus sekali. Aku hampir tertipu olehmu. Mas Yan. Jangan panggil aku seperti itu. Orangku. Di rumah keluargamu Gu menemukan banyak sekali dokumen yang berguna. Bagaimana kamu menjelaskannya? Dokumen apa? Masih tidak mengaku? Tenang saja. Data tentang Cheng Yan, aku sudah hafal di luar kepala. Aku bahkan bisa mengatakan dialog yang sentimental. Pasti dia akan langsung percaya. Aku adalah cinta pertamanya yang hilang selama bertahun-tahun. Bukan. Ini bukan aku yang mengatakannya. Aku sudah rekaman bisa dipalsukan. Aku sama sekali tidak mengatakan hal-hal itu. Dialog keluargamu Gu semuanya seragam, kan? Ini adalah sesuatu yang hanya kita yang tahu. Bukan, sungguh bukan aku. Aku beritahu kamu, setelah aku selesai mengatakan itu, dan sekalian menyebutkan hal-hal yang lebih rahasia, pasti air matamu langsung mengalir deras, langsung percaya. Sungguh bukan aku, percayalah padaku, ya? Kamu lagi, kan? Kenapa kamu selalu berulang kali menjebakku? Mas Yan, aku takut. Gu Qingning, jangan setiap kali ada masalah langsung menuduh King. Mas Yan, dia menipumu, dia menipumu. Tadi saat kamu pergi dia sendiri yang mengatakannya, dia menjebakku. Diam kamu. Sekarang aku bisa membedakannya dengan jelas. Mas Yan, akulah Sangsang Mas Yan. Dia menipumu. Keras kepala. Diam. Aku sekarang bisa membedakan dengan jelas. Kakak Yan, akulah yang sebenarnya adalah Sangsang. Kakak Yan, dia membohongimu. Keras kepala. Cheng Yan, kamu akan menyesal. Kamu pasti akan menyesal. Menyesal. Satu-satunya yang kusesali sekarang adalah membawamu yang penuh kebohongan ke dalam keluarga Cheng. Kita berdua, masalah yang perlu kita selesaikan sekarang, hanya satu orang. Kamu ingin melepaskan diri dari Gu Qingning, gunung besar yang menekan di atas dirimu, dan aku ingin membersihkan kecurigaan di dalam grup. Jadi kita hanya perlu memindahkan masalah sepenuhnya ke Gu Qingning, gunung besar ini, maka urusan kita akan selesai semua, kan? Maksudmu? Mulai sekarang, Gu Qingning adalah yang dikirim oleh keluarga Gu dengan niat jahat ke keluargaku, keluarga Cheng, sebagai mata-mata komersial. Lalu dia menyamar sebagai identitas Sangsang, menjadi kekasih idaman di hatinya. Kerja sama yang menyenangkan. Berikan hasil penyelidikan padanya. Nona Gu, kami sudah menyelidiki dengan jelas, kamu adalah mata-mata perusahaan dari keluarga Gu. Mata-mata perusahaan?
Mata-mata perusahaan. Kamu, Gu Qingning. Kamu juga berpikir begitu, ya? Bagaimana aku bisa masuk ke keluargaku? Kamu tidak tahu. Kamu bilang, dengan sebidang tanah kamu membeliku. Apa aku ini mata-mata perusahaan? Aku terlalu sombong. Kukira ini hanya pernikahan politik biasa, tapi ternyata ini seperti memasukkan serigala ke dalam rumah. Nona Gu, sejak kamu masuk ke keluarga Cheng, rahasia keluarga Cheng terus bocor, gagal dapat tender berkali-kali, proyek penting hilang. Apa? Ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu? Aku bahkan tidak bisa masuk ke perusahaan kalian. Bagaimana aku bisa mencuri rahasia perusahaan Cheng? Kenapa tidak? Di dunia ini, apakah ada tempat yang lebih rahasia daripada ruang kerja keluarga Cheng? Tidak heran dulu kamu mau menikah, hanya dengan sebidang tanah. Ternyata ada maksud lain. Omong kosong. Gu Qingning, semakin kamu jelaskan, semakin aku merasa kamu menjijikkan. Nona Gu, saya sarankan kamu pintar-pintar. Kami sudah bilang begini, pasti ada buktinya. Bukti apa? Kamu pikir catatan pengiriman dokumen rahasia ke keluarga Gu, yang sudah kamu hapus tidak bisa kami pulihkan? Dokumen rahasia? Sejak kamu masuk ke keluarga Cheng menderita kerugian besar. Daripada membela diri di sini sekarang, lebih baik pikirkan bagaimana mengurangi hukuman saat polisi datang. Gu Qingning, aku akan memastikan kamu menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Pastikan kamu tidak punya kesempatan untuk keluar dari penjara. Cheng Yan, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu tidak bisa melakukan ini. Kenapa aku tidak bisa? Aku mempertemukanmu dengan ayahmu, kau harus berterima kasih padaku. Karena aku hamil anakmu. Apa katamu? Karena aku hamil anakmu. Apa katamu? Bagaimana mungkin kau hamil? Masih berbohong. Apa aku berbohong? Bawa aku ke rumah sakit untuk periksa. Kan tahu. Kau bisa tidak peduli padaku. Tapi kau tidak bisa tidak peduli pada anak ini. Gu Qingning, kau mau ke rumah sakit, atau mau kabur? Kau pikir setelah melakukan hal ini masih bisa kabur? Kamu lagi. Sampai sekarang kau masih memfitnah Qingqing. Aktingmu bagus sekali. Aku hampir percaya kau hamil. Kakak Yan, tolong selamatkan anakku. Kakak Yan, selamatkan anakku. Nyonya. Bertahanlah, Nyonya. Aku akan panggilkan dokter sekarang, Nyonya. Tolong aku. Katakan. Singkirkan dia. Sebelum aku kembali, aku tidak ingin melihatnya lagi. Tuan, Mereka berbohong. Apa katamu? Mereka berbohong. Hari itu aku mendengarnya langsung di depan pintu. Kak Qingqing dan Sekretaris Liao di ruang kerja. Ruang kerja? Akhir-akhir ini, aku tidak pernah ke ruang kerja. Mungkin dia salah lihat. Aku juga tidak pernah ke ruang kerja. Pasti salah lihat. Bukan begitu. Aku mendengar semuanya. Hari itu. Kau dengar apa? Tuan, Nyonya tidak bersalah. Mereka semua membohongimu. Hari itu aku di depan pintu ruang kerja, ku dengar dengan telingaku sendiri mereka berkomplot untuk menyingkirkan Nyonya. Li Hui. Perkataan tanpa bukti jangan sembarangan diucapkan. Kalau tidak, apa yang kau takutkan? Aku tidak takut, kok, Kak Cheng. Aku hanya curiga. Mata-mata yang dikirim keluarga Gu ke rumah kita tidak hanya satu. Li Hui juga mungkin salah satunya. Kak Cheng, kita tumbuh bersama sejak kecil. Saat kau baru memulai usaha, aku sudah menemanimu. Kau masih tidak percaya padaku? Tuan, aku punya bukti. Tuan, saya punya bukti. Mulai sekarang, Gu Qingning,
Memang keluarga Gu punya niat buruk yang dikirim ke keluarga Cheng mata-mata bisnis? Lalu dia memalsukan identitas Sang-Sang. Menjadi cinta pertamanya. Siapa yang mengutusmu? Apa ini? Kembali. Kakak Yan, dia datang untuk memfitnahku. Pasti Gu Qingning yang mengutusmu, dia datang untuk memfitnah. Tuan, saya punya video. Aku merekam semuanya. Diam, kamu diam. Lihat. Tenang saja. Setelah menyingkirkan Gu Qingning, aku juga akan memberikannya. Hati-hati, ada kuping di dinding. Kalian berdua, sayangku, panggil orang. Kakak Yan, kamu harus percaya padaku, bukan aku yang melakukannya. Itu Liao Feng, dia yang memaksaku melakukan ini. Dia bilang, dia ingin mencuri rahasia bisnis keluarga Cheng makanya. Kakak Cheng? Semua karena dia. Dia memalsukan identitas Sang-Sang. Dia bilang, jika dia tidak bisa mendapatkanmu, dia ingin mendapatkan semua uangmu. Dialah si manis ini. Apa yang kamu omong kosong? Sayang, beraninya kamu memukulku. Sejak Gu Qingning datang ke keluarga Cheng, hari pertama sudah ingin membunuhnya. Kamu hanyalah pembantu, kamu tahu? Apa kamu pantas mendapatkan cinta Cheng Yan? Gu Qingning, Sang-Sang. Jangan marah. Sang-Sang. Salahku. Semua salahku, aku seharusnya percaya padamu, marahi aku saja, pukul aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi, maafkan aku sekali, ya, aku tak seharusnya tidak percaya padamu. Kita pergi, ya? Cheng Yan, kenapa kamu tidak pernah mau percaya padaku? Setidaknya sekali saja. Semua salahku. Letakkan pisaunya. Sang-Sang, mulai sekarang aku akan menurutimu ya. Kita tidak akan berpisah lagi. Tidak akan berpisah. Cheng Yan, mulai sekarang. Tidak akan ada lagi Sang-Sang. Tidak, Sang-Sang. Sang-Sang.